Shalom teman-teman dan Pak dosen, perkenalkan nama saya Rian Omega Oviakani. Saya dari program studi PGSD kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan video yang keempat, yaitu bab 10 tentang strategi pelibatan keluarga. Yang pertama A. Strategi pelibatan keluarga di satuan pendidikan. Pada tahun-tahun awal pendidikan, anak telah dianggap penting untuk membangun koneksi keluarga sekolah. Anak-anak yang orang tuanya dan keluarganya terlibat dalam proses pendidikan, mereka cenderung mendapatkan nilai yang lebih baik, memiliki tingkat kelulusan yang lebih tinggi, dan memiliki perilaku yang lebih teratur. Keterlibatan keluarga mempromosikan kesiapan sekolah, pertumbuhan sosial emosional, sikap positif terhadap sekolah, dan keberhasilan akademis. Hal ini berpusat pada hubungan budaya yang relevan dan berkelanjutan antara keluarga dan guru di sekolah dalam tanggung jawab bersama untuk kesejahteraan anak. Keterlibatan keluarga biasanya mengacu pada partisipasi orang tua dalam sistem dan kegiatan yang mempromosikan kesejahteraan anak, baik intelektual maupun emosional. Istilah keterlibatan keluarga menyiratkan bahwa tanggung jawab ini lebih dari sekedar orang tua. Di era perkembangan komposisi keluarga, saudara kandung, kerabat, dan bahkan teman-teman memainkan peran penting. Mengakui bahwa siswa dengan guru rata-rata hanya 6 jam per hari instruksional. Dukungan keluarga dan masyarakat dalam pendidikan dan pematangan anak sangat penting untuk keberhasilannya. Keterlibatan keluarga berarti lebih dari kehadiran dan partisipasi dalam kegiatan sekolah. Ini mengacu pada upaya penasaran dari pihak orang tua dan orang lain untuk terlibat dalam pendidikan dan pengembangan anak dengan mempromosikan perilaku positif dan memastikan kesejahteraan. Strategi pelibatan keluarga di satuan pendidikan diadakan untuk memudahkan hubungan antara keluarga dan satuan pendidikan. Menurut bahasa dalam dunia pendidikan, strategi diartikan sebagai a plan method dan or a series of actions designed approach adoption goal, yang artinya strategi sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang dirancangkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Untuk itu, pemilihan strategi dalam pelibatan keluarga di satuan pendidikan disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang dibutuhkan. B. Strategi pelibatan keluarga di satuan pendidikan. Persebaran virus corona yang masih berbagi negara memaksa untuk melihat kenyataan bahwa dunia sedang berada. Kita bisa melihat bagaimana perubahan-perubahan di bidang teknologi, ekonomi, politik, hingga pendidikan di tengah krisis akibat COVID-19. Perubahan itu mengharuskan kita untuk bersiap diri merespon dengan sikap dan tindakan sekaligus selalu belajar hal-hal baru. Indonesia tidak sendiri dalam mencari solusi bagi peserta didik agar tetap belajar dan terpenuhi hak pendidikannya. Sampai 1 April 2020, UNESCO mencatat setidaknya 1,5 miliar anak usia sekolah yang terdampak COVID-19 di 188 negara, termasuk 60 jutaan diantaranya ada di negara kita. Semua negara terdampak telah berubah membuat kebijakan terbaiknya dalam menjaga kelanggengan layanan pendidikan. Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan nyata yang harus segera dicarikan solusinya, yaitu yang pertama, ketimpangan teknologi antara sekolah di kota besar dan daerah. 2. Keterbatasan kompetensi guru dalam pemanfaatan aplikasi pembelajaran. 3. Keterbatasan sumber daya untuk pemanfaatan teknologi pendidikan seperti internet dan kuota. Yang keempat, relasi guru-guru, murid, orang tua dalam pembelajaran daring yang belum integral. Pemberlakuan kebijakan jaga jarak kemudian menjadi dasar pelaksanaan belajar dari rumah yang akhirnya menuntut keterlibatan keluarga di satuan pendidikan secara lebih. Berikut ini strategi pelibatan keluarga di satuan pendidikan yang dapat diterapkan dalam pembelajaran jarak jauh, yaitu yang pertama,
Penyediaan akses bagi orang tua dan keluarga. Penyediaan akses bagi orang tua dan keluarga maka dilaksanakan dengan dua kegiatan, yaitu yang pertama, merancangkan proses pendidikan, kurikulum pelibatan orang tua dan keluarga dalam proses pendidikan. Di dalam kurikulum dirancangkan kehadiran orang tua dan keluarga siswa untuk menjadi pengajar, pendamping siswa di sekolah dengan menyesuaikan jadwal yang sudah disepakati. Yang kedua, home visiting strategi diartikan sebagai strategi berkunjung ke rumah siswa. Strategi ini dilaksanakan dengan mengidentifikasi orang tua atau siswa yang partisipasinya rendah. Melalui kegiatan ini diharapkan sekolah dan siswa mampu membangun koneksivitas awal dalam pelibatan orang tua dalam pendidikan di sekolah dasar, dan sangat berat karena harus melakukan kegiatan-kegiatan pengembangan pendidikan siswa secara keseluruhan, baik pengembangan aktivitas intelektual mereka serta kreasi untuk nilai moral yang lebih baik dan kebiasaan terhadap budaya-budaya yang teguh dan memperilaku baik secara menciptakan kondisi hubungan yang positif terhadap pembentukan karakter yang lebih baik. Yang ketiga, penyediaan pusat layanan komprehensif. Kegiatan ini dilaksanakan dengan membentuk posko pusat layanan komprehensif yang mewadahi orang tua dan keluarga untuk terlibat dan berkonsultasi berkaitan dengan perkembangan anak mereka. Posko dibentuk dengan dua bentuk, yaitu posko berbasis offline dan posko berbasis online. Posko offline direlokasikan dengan membentuk suatu ruangan khusus di sekolah khusus menangani pelibatan orang tua di sekolah. Sedangkan posko online menggunakan WhatsApp group atau grup WA. Grup WA beranggotakan orang tua siswa dan guru. Guru mengampu memberikan arahan secara komprehensif terkait pernyataan-pernyataan orang tua siswa. Dengan adanya posko layanan tersebut, orang tua merasa bisa sewaktu-waktu berkomunikasi dengan guru meskipun di luar jam belajar di sekolah. Guru dirasa bisa menjadi teman berpikir dalam proses pembelajaran siswa di rumah. Ada efek positif dalam jika hubungan antara guru dan orang tua bisa berlangsung sepanjang hari. Dengan begitu, semua kegiatan siswa di rumah merupakan kegiatan belajar yang tidak lepas dari program pendidikan di sekolah. Penyatuan program kegiatan di rumah dan di sekolah membutuhkan pelayanan prima dari sekolah. Dengan dukungan layanan prima, harapan yang dicapai yaitu kemudahan bagi orang tua untuk bisa berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan. Yang keempat, strategi generasi silang. Strategi generasi silang. Generasi akan didefinisikan sebagai strategi pemutusan rantai ketidakdidikan siswa dengan mengidentifikasikan orang tua atau keluarga siswa yang kurang bisa terlibat dalam kegiatan pendidikan untuk digantikan dengan orang tua yang bisa terlibat penuh dalam proses pendidikan. Adapun skema yang dilakukan yaitu dengan memetakan kondisi sosial dari orang tua. Pemetaan mana orang tua mampu mendampingi dan mana yang tidak mampu anak belajar di rumah. Siswa yang orang tuanya tidak mampu berdampingi belajar kemudian dititipkan kepada orang tua yang memiliki kemampuan akademis dalam mendampingi siswa belajar. Sekian video presentasi ketiga pada bab 10. Sekian dan terima kasih.